Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, dan tetap semangat. Mari sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Tangannya masih dicakupkan di depan dada. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sediastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, atas perkenaanmu, semoga tiada suatu halangan ataupun rintangan, dan semoga berhasil dengan baik. Nah, sekarang kita belajar pelajaran agama Hindu. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum itu, silahkan anak-anak ambil bukunya, siapkan bukunya, buku paketnya. Silahkan buka bukunya. Ya, kita lanjut materinya Trimurti yaitu. Sekarang lanjutan dari Trimurti yaitu pemujaan Trimurti. Nah, minggu kemarin Bu Guru sudah menjelaskan mengenai Trimurti. Trimurti itu apa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat nggak apa itu Trimurti? Iya. Trimurti yaitu 3 manifestasi Tuhan atau Sang Yang Widi, yaitu yang pertama Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai Dewa Pelebur. Pada pelajaran kemarin juga sudah Bu Guru jelaskan mengenai sakti dari masing-masing bagian dari Trimurti. Ada yang ingat? Sakti Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan. Dirayakan pada hari raya Saraswati. Kemudian Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah Dewa Pemelihara. Saktinya siapa? Saktinya Dewi Sri Laksmi. Dewi Sri Laksmi adalah Dewi kesuburan dan Dewi kekayaan. Kemudian yang terakhir, Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah Dewa Pelebur atau Mempralina. Saktinya siapa? Saktinya Dewi Parwati, Dewi Uma, dan Dewi Durga. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pemujaan Trimurti. Apa maksudnya pemujaan Trimurti? Nah, jadi 3 dewa tersebut di mana saja dipuja atau kita sembahyang, misalnya kita ke pura mana untuk memuja dewa apa? Nah, yang pertama yaitu pemujaan Dewa Brahma. Silahkan anak-anak lihat gambarnya. Itu gambar salah satu pura yang ada di Lombok. Pura apa itu? Ada yang sering kesini enggak? Ya, itu ya adalah Pura Mayura. Nah, Pura Mayura termasuk pura desa yang merupakan tempat pemujaan sekaligus tanah dari Dewa Brahma. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, Dewa Brahma merupakan dewa yang bertugas sebagai pencipta alam semesta. Ya, jadinya dalam pembangunan pura desa kerap ditempatkan pada area tengah di salah satu sudut Catur Patra atau yang dikenal sebagai perempatan agung. Anda pun akan menjumpai beberapa balai wantilan dan balai desa, pasar, dan pura melanting, serta rumah pejabat di desa-desa di dekat pura ya. Jadi
Pura desa itu terletak biasanya di pusat kota atau di pusat tempat keramaian. Misalnya di dalam desa pasti ada pura desanya ya. Jadinya pura desa itu tempat berstananya atau untuk pemujaan Dewa Brahma. Salah satunya yaitu Pura Mayura yang ada di Lombok. Kemudian lanjut, pemujaan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Di mana beliau berstana? Yaitu di Pura Puseh. Pura Puseh menjadi tempat suci berikutnya yang termasuk dalam kategori Kahyangan 3. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa Pura Puseh merupakan pura yang berfungsi sebagai pemelihara. Apalagi mereka beranggapan bahwa Pura Puseh menjadi stana Dewa Wisnu. Pura Puseh umumnya ditempatkan di bagian selatan dari sebuah desa. Pura ini kerap dibangun dengan cara menghadap ke pantai. Di Bali Utara, Anda akan menjumpai bahwa masyarakat setempat menyebut Pura Puseh sebagai Pura Segara. Nah, coba anak-anak ingat-ingat, kalau di Lombok yang termasuk Pura Puseh, itu yang mana? Ada yang tahu? Yaitu, coba anak-anak lihat di gambar di sampingnya. Ya, ada yang ingat itu Pura Batu Bolong. Pura Batu Bolong juga termasuk tempat pemujaan Dewa Wisnu karena letaknya di segara ya atau di pinggir pantai. Lanjut, pemujaan Dewa Siwa. Ya. Terakhir adalah pemujaannya di Pura Dalem. Pura Dalem yang merupakan pura khusus untuk pemujaan Dewa Siwa. Terkadang anak-anak juga akan menjumpai Dewa Siwa dalam wujud Dewi Durga di Pura Dalem. Keberadaan Pura Dalem punya fungsi yang tak kalah penting, yakni sebagai pelebur. Berbeda dengan Pura Desa dan Pura Puseh, Pura Dalem dibangun dengan cara menghadap ke barat daya. Alasan dari pembangunan ini adalah karena barat daya merupakan arah mata angin yang menjadi kuasa dari Dewa Rudra, yang tak lain adalah aspek dari Dewa Siwa. Nah, anak-anak sudah Bu Guru jelaskan pemujaan Dewa Siwa yaitu di Pura Dalem. Nah, kalau di Lombok, anak-anak pernah ke Pura Dalem? Pasti tentunya pernah ya. Kalau Pura Dalem yang ada di Lombok, Pura Dalem mana saja? Ya, ada Pura Dalem Karangjangkong, Pura Dalem Karangmedain, Pura Dalem mana lagi? Ini adalah termasuk contoh Pura Dalem. Pura Dalem selalu berdekatan dengan setre atau kuburan karena Dewa Siwa tugasnya adalah sebagai pelebur. Jadinya Pura Dalem selalu berdampingan dengan kuburan atau setre ya. Oke, lanjut cerita mengenai Trimurti. Nah, ceritanya silahkan anak-anak buka bukunya. Buka bukunya halaman 19, yaitu penciptaan alam semesta. Nah, sudah anak-anak buka bukunya? Kalau sudah, silahkan baca penciptaan bumi. Penciptaan bumi ya. Dengarkan Bu Guru. Dahulu kala terdapat hutan yang bernama Naiminaraoya. Hutan itu menjadi tempat para resi melakukan yadnya. Pada suatu hari,
Rama Harora datang ke hutan Naiminarauya. Ia adalah murid Bagawan Wyasa. Ada yang tahu siapa Bagawan Wyasa? Nah, ia sangat menguasai pelajaran Purana. Para resi pun meminta pelajaran tentang Purana kepada Rama Harora. Setelah menerima penghormatan dengan air suci, Rama Harora memulai bercerita. Jadi ini merupakan awal penciptaan alam semesta. Pada zaman permulaan yang ada hanya air. Di dalam air muncul sebuah telur besar. Telur itu lahir dari Brahma setelah bertahun-tahun. Telur itu pecah menjadi dua sehingga terjadi kehidupan di bumi dan di surga, arah mata angin, peredaran waktu, serta isi dunia. Adapun bumi berbentuk bulat seperti telur yang berasal dari Brahma sehingga dinamakan Brahmanda. Kata Anda artinya telur. Untuk mengisi kehidupan di bumi, Dewa Brahma menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia yang pertama dinamakan Manawa. Manusia pertama diciptakan oleh Brahma bernama Manu. Keturunan Manu dinamakan Manawa. Tugas Manawa atau manusia. Tugas manusia yaitu menjalankan Manawa Dharma Sastra atau perbuatan yang baik. Dewa Brahma juga menciptakan para resi. Tugas para resi yaitu melakukan yajna. Para resi yang pertama kali diciptakan oleh Dewa Brahma adalah Marici, Atri, Anggira, Pulastya, Pulaha, Kratu, dan Waisyupa. Ini termasuk resi penerima Wahyu Weda. Jadinya manusia yang pertama itu keturunan Manu, kemudian lahirlah resi-resi penerima Wahyu Suci Weda. Sekarang masih anak-anak silakan masih tetap perhatikan bukunya. Masih di halaman 20, mari kita sama-sama baca cerita mengenai kehebatan Sri Krishna. Sri Krishna termasuk awatara dari Dewa Wisnu. Ya, perhatikan ya. Sejak bayi, Krishna dan Balarama diasuh oleh Nanda di desa bernama Gukula. Krishna dan Balarama hidup bersama para gembala di desa itu. Mereka merawat sapi, bermain di ladang, memakai bulu merak di kepala, dan memainkan seruling. Ada yang pernah nonton Little Krishna? Iya. Mereka memiliki sifat dewa, akan tetapi mereka menjalani kehidupan sederhana bersama para gembala. Mereka juga suka menolong para gembala. Pada suatu hari, seorang raksasa bernama Putana datang ke Gukula. Ia ingin mencelakai anak-anak di desa itu. Krishna menangkap Putana, ia lalu membunuh dengan kekuatan dewanya. Seorang raksasa lain ingin membunuh semua bayi di Gukula, akan tetapi Krishna melawan dengan membunuh raksasa itu. Nah, ini sama ceritanya dengan cerita Little Krishna yang ada di TV ya. Tentunya anak-anak pernah nonton kan? Ya. Jadinya itu di Little Krishna itu menceritakan mengenai kehebatan Krishna sebagai awatara Wisnu. Walaupun dia dari lahir, dari bayi sampai anak-anak, dia sudah memiliki sifat atau kesaktian kedewataan ya.
Sudah ceritanya. Sekarang materinya sampai di sini dulu. Ada yang kurang mengerti atau belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan mengenai Trimurti, pemujaan Trimurti, atau mengenai cerita-cerita lainnya. Kalau cerita lainnya mengenai penciptaan bumi, cerita-cerita tentang Dewa Brahma, Dewa Wisnu, atau Dewa Siwa, bisa anak-anak nonton atau dari berbagai sumber, bisa dari orang tuanya, punya tahu cerita mengenai Mahabharata atau Ramayana, atau cerita tentang Sri Krishna ya. Ada lagi, kalau sudah materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa kembali ke sekolah. Semoga pandemi COVID-19 atau corona ini segera berakhir. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak.